على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 92 dari Kitabul Adab. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, Ad-Darsul Hadiya Asyar, pelajaran yang ke-11. Wa min adabil utas, termasuk dari adab bersin adalah aqulu liman qala li idza atastu yarhamukallah yahdikumullah wa yuslihu balakum. Saya berkata kepada orang yang apabila saya bersin dia mengatakan yarhamukallah, maka jawaban saya kepadanya yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Siapa yang mencoba mengartikan apa makna yahdikumullah? Apa itu yahdikumullah? Siapa yang boleh menebak? Yahdikumullah maknanya apa? Ya? Yahdi, iya. Iya, semoga Allah memberi kalian hidayah. Wa yuslihu apa wa yuslihu? Ya, memperbaiki balakum. Mungkin amalan, tapi asal dari bal adalah keadaan, hal, situasi atau pikiran. Ya jelas amalan masuk di dalamnya. Bal itu keadaan atau pikiran. Memperbaiki keadaan kalian. Iya, betul. Ini menunjukkan bahwasanya kita diajar untuk tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Ketika ada orang mendoakan kita, maka kita juga balas dengan doa yang baik-baik. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu an, hadisnya sahih. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yashkurin nas la yashkurillah. Dalam riwayat yang lain dibalik, man la yashkurillah lam yashkurin nas. Orang yang tidak mau bersyukur kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, orang yang tidak bersyukur kepada Allah, dia tidak akan bersyukur pada manusia. Nah, di sini kita disuruh untuk bersyukur. Ada orang mendoakan kita, mengatakan yarhamukallah, maka kita balas dengan apa? Balasan yang boleh jadi lebih baik atau lebih banyak di sini. Boleh jadi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah pada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Lebih panjang doanya paling tidak ya. Baik. Jadi saling mendoakan dan saling bersyukur, saling memperhatikan saudaranya. Hadis-hadis ini menunjukkan perintah untuk kita memperhatikan keadaan saudara kita bersin. Kita perhatikan kira-kira apa yang dia perlukan. Mungkin perlu obat atau perlu vitamin C atau perlu tisu atau apa. Ketika dia mengatakan alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Yang diberi doa yarhamukallah mendoakan balik untuk saudaranya yahdikumullah wa yuslihu balakum. Baik. Kalau ada pertanyaan, kenapa doanya semula yarhamukallah untuk satu orang? Kalau wanita ya yarhamukillah. Tapi kenapa jawabannya dibuat jamak yahdikumullah? Semoga Allah memberikan hidayah pada kalian. Wa yuslihu balakum, dan memperbaiki keadaan kalian. Ada kemungkinan ini mimbabil ikram wa ta'zim, pemuliaan dan pengagungan. Kita tahu pola jamak kalau diberikan pada mufrad, pada satu orang, ini untuk pemuliaan. Jadi kita memuliakan orang yang memperhatikan kita tadi. Baik. Kita baca soalnya at-taqwim, penilaian. Soal, idza qala laka syakhsun indal utas. Siapa yang akan menerjemah kalimat ini? Idza qala laka syakhsun indal utas. Apa makna kalimat ini? Iya.
Ya, apabila seseorang berkata kepada kamu, iya ketika kamu bersin, baik. Yarhamukallah, berarti apa artinya? Semoga Allah merahmatimu. Madza taqululah, artinya ya apa yang kamu katakan untuknya ya. Diamlah, sabarlah. Iya, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Aywa, tayyib. Berarti apa tadi artinya yahdikumullah? Belum ingat. Anak-anak siapa apa makna yahdikumullah? Iya, yahdikumullah, yahdi. Boleh memberi hidayah ya, hidayah taufik, betul. Aywa. Wa yuslihu balakum apa? Dan yuslihu memperbaiki keadaan kamu, tayyib. Kita masuk ke muka surat 93. Qala rahimahullah, qala hafizahullah taala, ad-darsus tsaniya asyar, pelajaran yang ke-12, adabut tasaub, adab menguap. Menguap itu gimana ya? Air jadi udara gitu. Oh iya, iya. Ya itu apa? Mulut terbuka dan ya itu yang ma'ruf itu. Baik, kalau menurut para para apa itu katanya pakar, sebagian pakar kesehatan mengatakan ini adalah tatkala badan kita sedang merasa lesu, merasa sedang letih, memerlukan udara banyak, maka dia pun menguap untuk mengambil udara yang lebih banyak. Katanya demikian. Wallahu a'lam. Baik. Dikatakan di sini idza tasa'abtu, apabila saya menguap, la aftahu fami, saya tidak membuka mulut saya. Walakin adau yadi ala fami. Akan tetapi saya meletakkan tangan saya ke atas, yaitu ke hadapan mulut saya. Ada sebagian ulama mengatakan betul-betul tidak membuka mulut. Sebagaimana dalam hadis yang lain. Apa itu? Idza tasa'aba ahadukum falyakzimhu mastata. Fa inna syaitana yadkhulu fih. Apabila salah seorang dari kalian menguap, maka hendaknya dia menahannya sekuat tenaga karena setan akan masuk ke dalam mulutnya. Adapun yang lain mengatakan maksudnya adalah menahan dengan mulutnya, jangan sampai ada lubang sehingga setan masuk. Tetap mulut itu mungkin terbuka, namanya menguap, kita perlu otot-otot apa namanya itu ya, otot-otot pipi itu memang sedang menekan untuk mulut terbuka. Kalau kita paksa tidak terbuka sama sekali mungkin malah jadi sakit. Tetapi yang dimaksudkan adalah walaupun mulut terbuka tapi segera ditutup dengan tangan agar tidak diganggu setan, agar setan tidak masuk dan seterusnya. Udahlah dia tak bayar tiket, gimana dia boleh masuk? Baik. Setelah masuk tak tahu dia pakai alas kaki tidak. Nanti asal masuk kotor kakinya, kotor badan. Naudzubillah. Iya, menjijikkan, betul. Baik. Dan dohirnya ini yang kedua inilah yang dimaksudkan. Menahan dengan tangan. Walaupun mungkin mulut terbuka karena memang memerlukan itu mekanisme badan kita, tetapi yang penting apa? Jangan sampai ada lubang untuk setan masuk, jangan sampai ada celah untuk setan itu masuk. Baik. Berarti apabila kita menguap, boleh tak kita buka seluas-luasnya sampai mungkin gajah masuk? Tak boleh, iya bahaya nanti setan boleh masuk. Ada anak baca di surat kabar kurang lebih 30 tahun yang lalu di suatu zoo, apa itu namanya, kebun binatang di Indonesia itu ada seorang pemuda menguap. Mulutnya dibuka kuat-kuat sampai akhirnya setelah itu tak boleh kembali. Sampai dia nangis-nangis minta bantuan orang. Akhirnya pihak medikal datang. Nah, dibawa ke hospital dicucuk, dikasih apalah biar biar ototnya itu agak longgar. Hei, tutup. Oh. Ewa. Kalaupun setan tak masuk nanti lalat masuk rugi juga. Dia tak sedap tuh. Baik. Ayo masuk ke tenggorokan tak enak. Baik. Nah, ini boleh jadi ini adalah permainan dari setan. Para ulama mengatakan setan boleh jadi akan mempermainkan dia. Kalau sudah masuk, nanti pasang tiang lah, pasang apa di sini, akhirnya tak boleh ditutup mulutnya dan sebagainya. Dan Rasulullah mengatakan, "Idza tasa'aba ahadukum fayaquluha
Dhahika minhu syaiton. Apabila salah seorang dari kalian itu menguap, kemudian dia mengatakan ha, maka setan akan menertawakan dia. Dijelaskan oleh para ulama, para pensyarah terhadap hadis ini dikaitkan dengan hadis yang lain. Rasulullah mengatakan apa? Al-utas minallah wa tasa'ubu minasyaiton. Sesungguhnya bersin itu dari Allah, sedangkan menguap itu dari setan. Jadi ini memang gangguan setan agar kita menguap, agar kita membuka mulut dan kemudian setan berkesempatan untuk masuk. Baik. Makanya kalau seseorang itu menguap, itu memang badannya akan mengalami suatu kelemahan, kata para ulama. Kalau sampai dia mengatakan ha, maka ini ada gambaran semacam kelalaian dan ada gambaran betapa lemahnya dia sehingga tidak mampu untuk menahan diri dan sebagainya, sehingga setan tertawa berjaya untuk mempermainkan dia. Taib. Hadisnya mengatakan ha, gimana kalau dia menguap bilang hu hu hu, sama tak? Sama aja. Intinya adalah yaitu dia tidak menahan bahkan mengeluarkan suara. Intinya sama aja. Intinya apa? Jangan sampai bersuara. Baik, kita baca soalnya di sini at-taqwim, penilaian. As-soalul awal kaifa tasna'u idza tasa'abta. Artinya ya, tasna'u, apa arti tasna'u? Sona'ta tasna'u, sona'a yasna'u. Apa arti tasna'u? Taf'alu? Oh, bukan ya? Iya, berbuat. Bagaimana kamu berbuat? Idza tasa'abta, apabila kamu menguap. Ewa, nak jawab. Apa jawabannya? Adau yadi. Kalau satu tangan tak cukup ya, dua tangan boleh ya ada iya. Tapi kalau satu tangan yadi, adau yadi. Ewa ala fami, apa maknanya? Iya, saya meletakkan tangan saya di atas mulut saya, yaitu di hadapan. Bukan fi fami masuk ke mulut. Oh, nanti susah keluar kalau tangan sebesar itu masuk. Baik. Kemudian yang kedua, hal yadhaku syaitanu minka. Ini dalam materinya tidak dibahas, tapi alhamdulillah tadi sudah disyarah ya. Hal yadhaku syaitanu minka idza fatahta famak inda tasa'ub. Apa makna hal yadhaku syaitanu minka ya? Ya, apakah setan akan menggelak kamu, menertawakanmu? Idza fatahta famak, ya apabila kamu membuka mulut kamu inda tasa'ub. Iya, ketika kamu menguap. Siapa yang menjawab ini berarti? Nah, anak jawab. Coba jawab ya. Naam. Yadhakus syaitanu. Semula mingka, jawabannya jadinya apa? Bukan. Mingka kalau kalau dirubah jadi saya jadinya apa? Sabar, tak tahu, diam dulu. Ya, mingka jadinya apa? Saya. Apa? Aywa minni. Aywa yadhakus syaitanu minni. Kemudian idza hmm, saya fatahti itu berarti saudari perempuan. Fatahtu aywa saya membuka. Ah, famaka berubah jadi apa? Famaka. Ka berubah jadi apa? Pakai apa? Pakai apa? Macam tadi. Mingka jadi minni. Berarti kalau famaka jadinya apa? Apa? Bukan. Aywa fami. Aywa fami. Nonnya dibuang, tak ya dipakai di situ. Fami. Ewa inda tasa'ub. Tayyib. Berarti apa maknanya? Ya, ya, setan akan menggelakkan saya jika saya membuka mulut saya, iya, ketika menguap. Tayyib. Nah, ini kalau kita lihat saudara kita sedang menguap, ingatkan segera tutup mulutnya, jangan sampai nanti setan masuk.
Sebenarnya kalau masalah menguap, ini setan ingin masuk bukan tertawa. Tapi kalau kalau kita bilang ha waktu menguap, baru setan tertawa. Itulah hadisnya sebenarnya. Baik. Biar tidak dicampur seperti dalam pertanyaan kedua ini. Baik. Dan juga kita ingatkan, boleh tidak kita menguapnya sekarang, menutup mulutnya baru semenit kemudian, boleh tak? Hmm? Kenapa? Kenapa tak boleh tunggu semenit? Iya, setan sudah masuk lebih cepat. Apalagi hadisnya apa? Hadisnya adalah pakai fal yakzim. Fa ini takkibiyah, tanpa apa? Tanpa ada penundaan, tanpa muhlah. Jadi jangan dengan alasan tak apalah nanti karena dulu nampak di pondok yang sana dulu menguap, setelah sekian lama baru tutup mulut. Oh, setan sudah masuk duluan, rugi kita. Segera perintahnya itu menggunakan fa, yaitu segera ditutup. Setan bersemangat untuk memasuki badan kita, jangan kita berlambat-lambat untuk menjaga portal badan kita itu. Thayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Iya.